15 cara menghentikan energi vampir yang menguras sumber hidup Anda. Menjadi dewasa terkadang menyebalkan. Ada tekanan untuk bertindak seperti itu. Pekerjaan dan hubungan pribadi dan tanggung jawab untuk menjaga diri sendiri. Untuk bertahan hidup dan berkembang, kita membutuhkan banyak energi, baik secara fisik maupun mental atau emosi. Kita adalah makhluk energi. Hidup adalah energi. Jadi, apa yang bisa lebih buruk daripada seseorang yang menyedot energi itu dari hidup Anda dan mengurangi kemampuan Anda untuk mengatasi tantangan dan tugas sehari-hari Anda? Nah, yang lebih buruk adalah tidak benar-benar mengetahui hal itu terjadi dan mengapa. Kehilangan motivasi, stres, dan bahkan depresi karenanya. Pada video kali ini, saya akan membantu Anda mengidentifikasi vampir energi dalam hidup Anda dan memberi Anda beberapa tips solid tentang cara berhenti menjadi korban dan mengambil kembali tanggung jawab atas energi Anda sendiri, kebahagiaan, kesehatan, dan vitalitas Anda. Apa itu vampir energi? Dan apakah Anda seorang korban? Jika Anda pernah bertemu dengan seseorang yang membuat Anda merasa lelah, terkuras, atau bahkan merasa bersalah atas sesuatu yang bukan salah Anda, maka Anda mungkin telah menjadi korban vampir energi. Vampir energi adalah orang-orang di sekitar Anda yang menyedot kehidupan atau energi dari Anda, membuat Anda merasa terkuras, kurang energi, dan bahkan depresi. Anda lihat orang-orang yang beroperasi dengan energi rendah secara tidak sadar berusaha untuk mengisi ulang diri mereka dengan mengambil energi dari orang lain. Masalahnya, vampir energi belum tentu sadar apa yang mereka lakukan. Dan mungkin dalam keadaan tidak stabil secara emosional bukan karena kesalahan mereka sendiri. Bagaimanapun, pencurian energi dapat membahayakan pelaku dan korban, dan penting untuk mengetahui caranya. Misalnya, memberi makan energi orang lain dapat memberdayakan pelaku secara negatif, memberi mereka peningkatan energi untuk terus memberi makan ego mereka, menciptakan konflik dan merusak interaksi sosial. Topeng diri sejati. Orang tersebut memainkan peran yang menghalangi mereka untuk membuka potensi mereka dan menjadi aman dengan siapa mereka sebenarnya. Merugikan korban dan dapat mempengaruhi mereka untuk memiliki karakteristik serupa. Di antara kelompok teman, ini mungkin menular dan menyebabkan pencurian energi siklus. 6 kunci berbagai jenis vampir energi. Untuk mempersiapkan dan menjaga diri Anda dari vampir energi, sangat penting untuk mengenali strategi mereka. Menetapkan batasan untuk orang-orang seperti itu akan lebih mudah setelah Anda belajar mengidentifikasi cara mereka beroperasi. Ada 6 jenis utama vampir pengisap energi, dan siapa tahu mungkin salah satu atau lebih dari ini telah mengintai hidup Anda selama beberapa waktu. Yang pertama, vampir dominator. Superioritas adalah nama permainan untuk vampir dominator. Vampir ini suka memegang kendali dan mengintimidasi korbannya. Seringkali, vampir dominator memiliki sejumlah rasa tidak aman di sekitar, disakiti, dianiaya, atau dilemahkan oleh orang lain, sehingga mereka mencoba untuk menyembunyikan trauma emosional dengan mendominasi atau mengendalikan orang lain. Umumnya vampir jenis ini memiliki pendapat yang kaku dan pandangan hidup yang sinis, yang dapat membuat mereka diskriminatif dan berprasangka buruk. Yang kedua, vampir yang menghakimi. Dari pandangan sekilas, vampir yang suka menghakimi suka menggertak orang lain. Tetapi, jika Anda melihat mereka lebih dekat, Anda akan melihat harga diri mereka sendiri yang hancur. Mereka memberi makan ego mereka dengan menyoroti dan mengolok-olok rasa tidak aman Anda sampai Anda merasa menyedihkan dan kecil. Pada dasarnya, vampir yang menghakimi memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Yang ketiga, vampir melodramatis. Jika ada Oscar vampir energi, vampir melodramatis akan membawa pulang penghargaan untuk aktor terbaik. Seperti yang tersirat dari namanya, vampir melodramatis memiliki kebutuhan untuk menciptakan drama, terutama karena mereka perlu mengisi kekosongan yang mereka rasakan di dalam. Mereka menyukai krisis dan terlibat dalam situasi bermasalah. Mereka berkembang menjadi korban dan karena itu membutuhkan perhatian dan cinta. Energi Anda akan terkuras ketika Anda tersedot ke dalam drama yang mereka buat. Yang keempat, vampir narsistik. Kita semua sadar akan orang-orang narsisis.
Mereka yang tidak memiliki empati terhadap orang lain dan membutuhkan kekaguman. Orang dengan kondisi ini sering digambarkan sebagai orang yang arogan, egois, manipulatif, dan banyak menuntut. Vampir energi narsisis adalah sama. Mereka tidak memiliki minat yang tulus kepada orang lain. Moto mereka adalah aku, aku, aku. Mereka manipulatif. Mereka memikat Anda, membuat Anda tidak berdaya untuk menangkis pengaruh mereka, untuk mengutamakan mereka dengan segala cara, dan menaikkan ego mereka. Yang kelima, vampir korban. Vampir korban menargetkan Anda melalui rasa bersalah. Biasanya, tipe orang ini memiliki harga diri yang sangat rendah. Mereka percaya bahwa penderitaan mereka terutama disebabkan oleh orang lain. Jadi, alih-alih mengambil tanggung jawab atas nasib mereka dalam hidup, mereka menyalahkan dan menekan orang lain secara emosional. Vampir korban tidak menerima cukup cinta dan penerimaan dari orang lain. Dan ketidaklayakan ini membuat mereka memangsa energi Anda sampai Anda merasa terlalu berbelas kasih. Setelah Anda tersedot, Anda merasa bersalah jika Anda tidak memperhatikan mereka dan akhirnya memberi lebih dari apa yang Anda mampu. Yang keenam, vampir yang tidak bersalah. Ada vampir energi yang tidak bersalah dan tidak sadar bahwa mereka mencuri energi orang-orang di sekitar mereka. Contoh yang baik adalah teman-teman Anda yang terlalu bergantung pada Anda dan anak-anak dalam keluarga yang melihat Anda sebagai pengasuh mereka dan menjadi sangat membutuhkan Anda. Meskipun bagus bahwa Anda menunjukkan belas kasih kepada orang-orang ini, penting untuk memotivasi mereka untuk menjadi mandiri. 15 cara mengelola vampir energi. Seperti halnya vampir pengisap darah, sebagian besar vampir energi tidak dapat mencuri energi Anda jika Anda tidak mengundang mereka. Anda memiliki kehendak bebas. Anda memiliki pilihan tentang berapa banyak waktu dan energi untuk dihabiskan bersama dan diberikan kepada orang lain. Anda harus menetapkan batasan, karena pada akhirnya Anda selalu dirugikan jika membiarkan orang lain menyedot kehidupan Anda. Yang pertama, kenali masalah dan langkah mundur. Jika Anda secara alami berbelas kasih, Anda beresiko memberikan terlalu banyak energi. Jadi, ketika seseorang membuat Anda merasa lelah, jengkel, stres, atau tertekan, Anda harus mundur selangkah dan mempertimbangkan posisi Anda. Mengenali niat orang adalah langkah pertama. Hanya dengan begitu, Anda dapat menimbang situasi dan memutuskan apakah hubungan itu sehat atau tidak. Catat tindakan dan niat orang-orang dalam hidup Anda. Jika suatu hubungan tidak berharga, putuskan. Jika itu menyangkut keluarga dan teman dekat, pertimbangkan untuk menyelesaikannya dengan bantuan seorang profesional. Jangan biarkan hal negatif dari orang lain menguras energi Anda. Anda akan berakhir lebih buruk. Yang kedua, kelola waktu Anda secara efisien. Melayani kebutuhan teman baik atau anggota keluarga adalah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Tetapi ingatlah bahwa sebanyak mereka membutuhkan Anda juga membutuhkan waktu untuk diri sendiri. Tidak ada gunanya duduk di sekitar seseorang selama berjam-jam hanya untuk meninggalkan lelah dan stres. Ketahui batas energi Anda dan hiduplah sesuai dengannya. Sisihkan waktu untuk orang lain, tetapi sisakan cukup untuk fokus dan perhatian pada diri sendiri. Yang ketiga, pilih pertempuran Anda dengan hati-hati. Berdebat dengan orang lain, terutama mereka yang memiliki keyakinan kaku, hanya akan menghabiskan waktu dan energi Anda. Meskipun tergoda untuk tidak setuju dan berdebat, ketahuilah bahwa agar orang berubah, mereka harus mau berubah terlebih dahulu. Jangan bermuka merah dan lelah berdebat dengan seseorang yang bahkan menolak untuk mempertimbangkan maksud Anda. Anda akan meninggalkan stres, kesal, dan bahkan mungkin kurang tidur. Itu tidak baik. Yang keempat, pertahankan vibrasi Anda agar tetap tinggi. Beberapa vampir energi tidak ingin melihat reaksi positif dari Anda. Mereka ingin Anda merasa terkuras dan tertekan, seperti yang mereka lakukan di dalam. Mereka pergi kepada orang-orang yang vibrasinya rendah karena mereka lebih mudah ditembus. Jadi, pertahankan tingkat vibrasi Anda agar tetap tinggi dengan tersenyum dan tetap positif tentang kehidupan. Yang kelima, penghindaran. Salah satu cara langsung untuk mencegah vampir energi adalah dengan menghindarinya. Ini tidak selalu merupakan metode terbaik karena Anda mungkin membuang kesempatan
untuk mengembangkan diri dalam berurusan dengan orang seperti itu. Dan tergantung pada seberapa dekat orang itu dengan Anda. Hubungan yang tak ternilai mungkin dipertaruhkan. Gunakan penghindaran ketika energi Anda rendah dan Anda tidak bisa berurusan dengan orang itu pada saat itu. Yang keenam, jangan memposting seluruh hidup Anda di sosial media. Memposting kehidupan Anda saat Anda menjalaninya di sosial media adalah cara yang baik untuk menarik vampir energi, terutama tipe yang menghakimi. Hindari memberitahu orang lain tentang rahasia, berita, rencana, atau opini Anda melalui Facebook, Twitter, atau Instagram. Hanya posting informasi yang Anda siap untuk dikritik. Jika tidak, jauhkan diri Anda dari bagian posting sesuatu. Yang ketujuh, minimalkan dampak dengan interaksi kelompok. Saat berinteraksi dengan vampir, memiliki 2 atau 3 orang lain di sekitar akan menurunkan tingkat perhatian yang akan Anda terima dan energi yang akan dibutuhkan untuk diberikan. Jika Anda merasa terkuras oleh percakapan, tarik beberapa orang lain ke dalam percakapan untuk menghilangkan ketegangan. 8. Pertahankan kontak mata minimal. Jika Anda secara teratur menemukan penyedot energi di tempat kerja dan ingin menghindarinya sebaik mungkin, hanya sesekali lakukan kontak mata langsung saat berbicara dengan orang itu. Ini adalah indikasi yang jelas bahwa Anda tidak terpikat oleh daya pikat mereka dan tidak terlalu tertarik dengan percakapan emosional mereka. 9. Dengarkan, jangan bicara. Sebagian besar energi yang Anda keluarkan akan datang dari berbicara. Saat Anda terpikat lebih jauh ke dalam lubang energi, berbicara membutuhkan lebih banyak energi daripada mendengarkan, dan anggukan atau iya juga tidak membutuhkan banyak energi. Untuk menghindari berbicara terlalu banyak, ajukan pertanyaan terbuka seperti bagaimana dan mengapa. Ini secara alami akan membuat orang lain berbicara lebih banyak. 10. Tegaskan kembali harga diri Anda. Ketika merasa terkuras dan negatif setelah pertemuan, terutama dengan tipe dominator dan yang menghakimi, pusatkan kembali energi Anda dengan mengulangi pikiran dan afirmasi positif. Meditasi juga merupakan cara yang sangat bagus untuk menyalurkan kembali energi positif Anda dan melepaskan energi-energi negatif. 11. Ubah fokus percakapan. Saat berbicara dengan individu yang menyedot energi, tetaplah pada topik yang ringan. Ubah fokus diskusi dan netralkan ketika menjadi negatif, tertekan, atau stres. 12. Tetap tenang, jangan reaktif. Ingat, vampir energi menginginkan perhatian untuk memancing reaksi dari orang lain. Jangan memakan umpannya. Tetap tenang dan fokus pada topik, dan hindari komentar dan saran invasif dan negatif yang tidak membuat Anda merasa nyaman. Jika Anda merasa diri Anda menjadi emosional, lanjutkan ke poin 13. 13. Pergi jika Anda perlu. Ingatlah bahwa tidak ada yang bisa memaksa Anda untuk berada di sekitar mereka. Jadi, jika Anda menemukan diri Anda pada hari ketika Anda tidak bisa lagi menghadapi vampir energi, tarik napas dalam-dalam dan permisi. Kelilingi diri Anda dengan beberapa orang yang bahagia dan positif. 14. Jangan merasa buruk. Seperti yang disebutkan sebelumnya, vampir energi memakan reaksi Anda. Bagi mereka, orang yang berempati adalah sasaran empuk, karena sebagian besar vampir energi memiliki harga diri yang rendah. Tapi, begitu mereka menyedot energi Anda akan merasa seperti Anda memiliki kekosongan juga. Jangan biarkan diri Anda terseret ke dalam pesta belas kasihan mereka. Menjauh atau mengubah fokus. Anda tidak perlu merasa buruk karena menjauhi mereka. 15. Biarkan semuanya pergi. Saya banyak berbicara tentang melepaskan di video ini. Setelah dikuasai, banyak aspek kehidupan menjadi lebih mudah. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, kata-kata mereka tidak dapat menguras Anda jika Anda tidak mengizinkannya. Itu tidak mudah, saya tahu. Tetapi belajar mendengar, tetapi tidak menyerap dan melepaskan akan membuat energi Anda tetap tinggi. Kesimpulannya, sementara vampir energi dapat mencuri energi positif Anda, mereka tidak akan berhasil kecuali Anda membiarkan mereka mempengaruhi Anda. Namun, mengingat kebanyakan dari kita pada umumnya berbelas kasih dan berempati, kita tidak selalu bisa menjaga jarak dari orang-orang seperti itu, atau keadaan yang membuat mereka terjebak. Selain itu, salah satu dari teman atau anggota keluarga kita dapat berubah menjadi vampir energi pada waktu tertentu, tergantung
pada apa yang diberikan kehidupan kepada mereka. Ini mungkin fase singkat selama perjuangan emosional, atau periode kehidupan yang lebih permanen dalam kasus tragedi atau trauma nyata. Jadi, daripada menghindari orang melalui rasa takut, yang terbaik adalah tetap berbelas kasih dan mendukung sambil belajar bagaimana mengatur waktu Anda secara efektif dan mengontrol distribusi energi Anda. Ini adalah kunci untuk mengetahui kapan Anda membutuhkan me time, waktu yang Anda khususkan untuk Anda, dan mengetahui apa yang perlu Anda lakukan untuk mengisi ulang energi Anda. Menurut pengalaman saya, cara terbaik untuk mengisi ulang adalah dengan mengelilingi diri Anda dengan orang-orang positif yang nilainya selaras dengan nilai Anda sendiri. Ingat, Anda adalah wali Anda sendiri.